Qulub ya jamak dari qalb ya. Nah ini qulub ini juga ada bahasannya, tapi secara ringkas ya bapak-bapak, saudara-saudara, kalau Al-Quranul Karim itu menggunakan kata qalb atau qulub ya, itu lebih merujuk ya kepada al-qalbun nurani ya. Jadi bukan jantung ya, yang merupakan bagian fisik dari badan kita. Al-qalb itu kan secara sederhana, ini panjang bahasan, tapi secara sangat sederhana itu dibagi dua. Al-qalbul jismani ya, qalb dalam arti jantung kalau bahasa kita. Apa sih jantung itu? Ya potongan di dalam badan kita ini ada potongan. Bentuknya kita tahu kalau belajar biologi itu ya. Tugasnya memompa darah, mengalirkan oksigen ya. Sehingga semua anggota badan kita ini bisa bekerja dengan baik ya. Hidup kita ya. Jadi hidup dalam arti secara biologis ya hidup kita, karena darah terpompa dengan baik. Kalau begitu serangan jantung ya, darah tersumbat, dia tidak bisa mengalirkan oksigen, nah itu kemudian bisa fatal. Kalau tidak ada pertolongan bisa meninggal. Nah ini qalb dalam makna al-qalbul jismani, yaitu sebuah organ biologis yang ada di dalam diri badan kita. Tapi Al-Quran tidak pernah bicara tentang itu. Jadi Al-Quran itu selalu bicara dalam konteks yang kedua. Apa itu? Al-qalb an-nurani ya. Yaitu kalau bahasa kita itu apa ya? Bahasa kita itu hati nurani ya, akal budi ya. Inilah yang kemudian menentukan ya. Jadi yang menentukan seseorang itu apakah dia menjadi manusia yang sempurna bukan dari jantungnya yang sempurna kalau dalam pandangan Al-Quran, tapi dari kalbunya itu, dari akal budinya yang sempurna. Kalau akal budinya itu berfungsi dengan baik, yaqilu nabiha ya, dia bisa gunakan akal budi itu untuk memikirkan kebenaran lalu mengikutinya. Kemudian memahami keburukan lalu menjauhinya. Nah, bagus itu. Tapi kalau dia tidak memfungsikan itu, maka itulah yang di dalam Al-Quran sering disebut ulaika kal an'am balhum adall ya. Jadi itu makna paling dasar dari qalb. Jadi kalau summa qasat qulubukum, kemudian menjadi keras, bukan jantungnya keras ya, bukan. Jantungnya biasa-biasa saja, ya, sama saja. Ya orang yang beriman sama orang tidak beriman itu kalau di ronsen ya sama jantungnya. Ya. Tapi qalb dalam makna akal budinya itu yang beda. Nah itulah yang Al-Quran minta kita mengasahnya terus menerus. Ya. Mengasahnya terus menerus. Supaya akal budi kita ini menjadi akal budi yang baik ya. Ada banyak ungkapan Al-Quran itu kan, qalbun salim, ada kemudian qalbun munib ya. Itu semua fungsi-fungsi yang baik. Qalbun salim itu hatinya bersih. Qalbun munib artinya hatinya itu selalu ingin kembali kepada Allah ya. Ada juga qalbun layyin summa talinu qulubuhum, yaitu hatinya lembut. Bukan jantungnya lembut gitu, ya sama saja jantung itu ya. Tapi di sini sekali lagi yang dimaksudkan adalah bukan organ, tetapi daya akal budi kita. Itulah yang berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Nah, Al-Quran selalu bicara tentang akal budi itu dari sisi fungsi. Ya. Jadi semua orang punya potensi yang sama, tapi ada yang mau memfungsikannya dan ada yang tidak mau memfungsikannya. Yang tidak mampu memfungsikannya itu biasanya karena qalbnya itu maglubun bisyahawat. Jadi ada sesuatu yang mengatasi akal budinya itu, misalnya hawa nafsu. Ada juga ulama secara sederhana mengatakan akal budi itu sama dengan akal. Ya. Jadi qalbun itu sama artinya dengan akal. Cuman ada sedikit perbedaan antara akal dengan qalb
ya, aklun dengan kolbun, kata para ulama, dari sisi ya, bahwa akal itu lebih kepada pertimbangan rasional. Tetapi qalb itu menyangkut kepada kesadaran, menyangkut nilai-nilai kebaikan. Contoh, kita misalnya punya uang, ya, punya uang, katakanlah misalnya kita orang mampu, lalu kita ingin berusaha. Ya. Begitu kita mau berusaha, kita lihat di pasar itu ada peluang bisnis. Ya. Di pasar itu sudah ada pedagang-pedagang kecil. Ya. Kalau menurut hukum akal kita, sekedar pakai akal saja, bagus usaha di situ. Kita modal besar, dengan modal besar itu barang kita pasti lebih murah. Kita buat toko yang bagus, yang mewah, ya, kasih AC segala macam, orang pasti ke sana. Kalau hanya dengan akal, untung kita. Tapi kalau kalbu kita ikutkan, ya, akal budi kita gunakan, kita akan menahan diri. Kita akan menahan diri, kenapa? Kita bisa untung secara akal, hitung-hitungan rasionalnya, tapi bisa mematikan pedagang-pedagang yang lain itu. Nah, jadi perlu kalau di dalam Islam itu, ya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tidak hanya pertimbangan rasional, tapi juga pertimbangan spiritual. Tidak hanya pertimbangan boleh atau tidak boleh. Kalau sisi fikihnya tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang kita berusaha mencari keuntungan. Mau untung 200%, tidak ada larangan juga dalam agama. Mau untung berapa persen, tidak ada. Tapi begitu kita lihat bahwa itu bisa menyebabkan mudarat bagi orang-orang yang sudah ada di sana, ya, maka kita tahan. Ya. Itu Islam mengajarkan itu. Tidak hanya boleh, tidak boleh, tapi pantas atau tidak pantas. Maka kalau disebutkan di dalam tafsir Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, kata wasaton itu tidak hanya berarti yang terbaik, tapi juga yang adil. Nilai keadilan itu di akal budi tempatnya, ya, bukan di pertimbangan untung rugi saja.